Coba dong Mas, tips and trick nih buat PR di luar sana mungkin pada struggle juga kok Sharp bisa ya ada pikiran seperti ini gitu. Ayo dong kasih tips and triknya. Tipsnya sih mungkin teman-teman di luar sana juga mungkin lebih jago dari kita gitu ya. Tapi mungkin yang dilakukan atau mungkin sharing gitu ya. Mungkin Yes. sharing dari kita yang dari apa yang kita lakukan adalah PR ini nggak boleh. Siap? Enjoy the podcast. Hai guys, hari ini tim Ngaco lagi ke, ini kayak beda banget ya tempatnya. Ini kemana sih? Ini kita lagi ke Sharp Indonesia bersama PR kece dari Sharp Indonesia. Halo Mas. Hai. Halo Mas, Mbak. Boleh kenalin satu-satu siapa aja ini? Oke, kenalin saya Pandu Setio selaku PR and Brand Manager Sharp Indonesia. Lalu ada rekan saya Bayu Wardana selaku Digital PR and CSR Sharp Indonesia. Dan saya Anissa Anastasia selaku tim PR and CSR PT Sharp Electronics Indonesia. Ini geng-geng PR semua ya, berarti di sini ya. Waduh. Ini kita kaku-kaku gini karena dingin ya. Ini baru pertama kali loh Iya. aku podcast seramai ini. 3 orang, Iya kan? wow. Harus ada yang pertama kali kan Iya, soalnya berarti kan. di Sharp pertama kali Iya, ya. biar diingat terus kan. Gimana Mas, sekarang Sharp lagi apa nih, lagi apa kesibukannya sekarang, lagi ngurus apa gitu? Iya, jadi Sharp ini kan sebenarnya kan kita baru merayakan ulang tahun yang ke-50 nih, tahun Iya. 2020 kemarin kan ya. Jadi sekarang tahun 51 tahun gitu ya, dan memang selama pandemi ini juga kita banyak melakukan activity gitu Wow. kan. Jadi kita memang ngerasa bahwa walaupun pandemi gitu ya, tapi kita tetap harus kreatif ya kan, selaku tim PR gitu ya, harus bisa terus membuat pembaharuan gitu ya untuk meningkatkan image Sharp gitu ya. Dan mungkin bisa ditambah sama tim aku ini. Nah, jadi seru banget nih. Aku mau bahas versi digitalnya dulu. Boleh. Ya, sekarang kan lagi booming banget nih digital kan, apa-apa digital. Nah, dari kita sendiri sekarang ngomong PR pasti ngomong nggak jauh dari yang namanya pemberitaan gitu ya. Nah, apalagi di dunia digital zaman sekarang ini kan lagi berkembang banget. Nah, ini jadi challenge buat kita juga nih di masa pandemi ini, gimana caranya kita tetap konsisten untuk menyampaikan informasi kepada publik gitu. Dan salah satunya memang solusi dari kita ya melalui dari digital ini gitu. Tapi kita nggak terlepas dari digital aja, kita juga tetap harus berkolerasi sama kegiatan-kegiatan yang sifatnya mungkin offline juga. Nah, ini bisa dibantu sama Ica kali ini. Kegiatannya ada apa aja sih kita nih yang offline, Ica? Kalau kegiatan offline sebenarnya cukup banyak ya. Kayaknya nggak mungkin dijabarin satu-satu di sini. Tapi salah satu kegiatan rutinnya kita itu adalah PR dimanapun, perusahaan manapun pasti kan sering yang namanya bikin press conference kayak gitu. Nah, itu kan salah satu kegiatan yang gimana ya, yang bikin hubungan kita sama media terutama tuh tetap terjaga dengan baik kayak gitu. Nah, dan nyambung ke challenge tadi yang dibilang Bayu, challenge-nya saat lagi pandemi kayak gini tuh gimana caranya tuh supaya kita tetap nih maintain hubungan kita sama si teman-teman media tuh supaya tetap baik gitu. Nah, jadi kan karena emang situasinya kita nggak mungkin ya bikin perkumpulan, pertemuan. Jadi kita juga balik lagi masuk ke digital juga, kita bikin yang pertemuannya serba virtual. Kayak gitu, serba online kan sekarang semuanya udah pertemuan serba online, serba virtual. Jadi nah itu juga tetap rutin kita jalannya supaya kita tetap bisa jaga hubungan baik sama rekan-rekan media semua. Biasa kalau bikin acara sama media gitu berapa kali dalam 1 bulan? Tergantung ya. Jadi kita tuh ada kegiatan yang benar formal. Formal dalam artian bahwa kita meluncurkan sebuah produk ataupun membagikan informasi menurut perusahaan gitu ya. Tapi selain itu juga kita suka ada perkumpulan gitu ya, yang tidak terlalu yang casual lah. Cuman gitu ini ya, aja gitu untuk, ya, untuk say hello, silaturahmi gitu ya. Karena maksudnya kita nih TPR memang sangat diuji nih saat ini nih gitu ya, karena biasanya kan kita selalu berhubungan dengan banyak orang gitu ya secara offline gitu ya. Dengan adanya pandemi kayak seperti sekarang ini nih, itu tidak membuat kita harus berhenti, kita kan harus bisa melakukan inovasi, kegiatan apa yang bisa kita lakukan gitu ya, tanpa harus menghilangkan sisi itu tadi, relations tadi gitu ya. Jadi ya kita banyak-banyak melakukan kegiatan, sering dengerin juga input dari media gitu ya, untuk mending kayak bikin kayak gini kayak gitu sih. Biasanya yang banyak diminta sama media tuh kegiatan apa sih?
sebenarnya kalau kegiatan mereka biasanya kan butuh berita ya, Oh, benar. butuh informasi ya, Informasi. lebih ke informasi. Jadi sebisa mungkin nih kita tim PR nih memang selalu siap sedia nih, gitu ya. Kapanpun media membutuhkan informasi dari kita, gitu ya, kayak misalnya foto atau apa, kita akan support gitu. Jadi kalau misalnya berita, ya pasti produk baru, gitu ya, ataupun terus kayak misalnya bisnis performance, gitu ya. Itu kan pasti sangat menarik karena kan kita memang berhubungan tuh sama media-media bisnis ekonomi ya. Jadi seputar itu berita-beritanya gitu yang dibutuhkan. Intens justru kita lebih aktif sih untuk menyajikan informasi ke teman-teman media. Jadi kalau misalnya saat sebelum pandemi mungkin kita bisa saling seimbang gitu ya. Kalau ini kita lebih proaktif gitu ya. Karena gimana kita bisa menyeimbangkan kebutuhan informasi sebelum pandemi sampai sekarang saat masa pandemi ini gitu. Di luar itu kita juga harus inovatif sih dalam mengemas sebuah acara. Kalau tadi Anissa bilang kita harus merubah beberapa acara secara virtual, termasuk kita kayak bikin acara CSR pun sekarang kita banyak lewat virtual. Oh, Gitu. iya, Jadi iya. misalnya contohnya kita bikin sebuah talk show mengenai campaign tentang plastik gitu, yang dimana anak-anak zaman sekarang tuh sangat ini banget, spesifik banget buat tahu suatu informasi, dan menurut kami ini adalah momen yang tepat dan channel yang tepat buat nge-reach si anak-anak muda ini. Ya sih Mas Pandu, Ica mungkin. Mungkin karena kita serba virtual, jadi sistem kerjanya pun juga lebih lama. Jadi kita pun tim PR pun juga banyak mengeksplor juga. Oh ternyata kita bisa loh juga bikin program baru ini. Kita bisa loh bikin program baru ini. Jadi tuh ya tadi kalau misalnya yang Bayu bilang, misalnya program CSR pun kita juga yang tadinya kita cuma tahu kita adain langsung offline ya, ibaratnya offline di lapangan dengan kegiatan yang kayak gitu aja, ternyata di luar itu dengan kita yang sistem kerja yang virtual pun juga di luar itu banyak yang kita ternyata yang lebih dibutuhin ini loh, yang lebih dibutuhin. Iya. Basically sih kita trial and error ya awal-awal Yes. ya. Sama seperti orang lainnya, kita kan struggling ya. Dari yang tadinya normal tiba-tiba penuh dengan keterbatasan ya. Dan bagusnya adalah pandemi ini kita mengajarkan orang untuk bisa berbuat sesuatu lebih dari yang biasanya gitu. Jadi kayak kita semuanya dipaksa nih ya. Semua orang tuh mengalami fase belajar sama-sama gitu. Dan pada akhirnya di 2021 ini alhamdulillah kita sudah menemukan formula yang cukup baik gitu ya, untuk bisa diaplikasikan secara secara masif gitu ya, untuk menyiarkan ataupun membagikan informasi kepada teman-teman media ataupun melakukan kegiatan-kegiatan lain yang memang bermanfaat untuk masyarakat banyak gitu ya, dan juga berdampak terhadap brand image perusahaan. Karena tugas utama seorang PR kan adalah memaintain brand image perusahaan gitu. Jadi nggak ada tuh alasan pandemi segala macam gini, kita tim PR tetap harus kerja, Ya, wow. pikir otak gitu kan, gimana caranya nih supaya image perusahaan tetap baik gitu ya, lalu hubungan dengan teman-teman media juga cukup bagus gitu ya, lalu yang biasanya perusahaan juga melakukan banyak sekali kegiatan CSR untuk yang bisa berdampak positif terhadap lingkungan dan juga masyarakat juga tetap jalan gitu. Jadi akhirnya pelan-pelan akhirnya kita bisa catch up gitu ya, maksudnya bisa menyesuaikan lah dengan keadaan sekarang gitu. Dan alhamdulillah ini adalah salah dua gitu ya dari hasil yang kita lakukan selama masa pandemi. Ini Jadi tim PR aja nih. ini ya di tahun ini aja sih, kalau Tahun misalnya ini. selama masa pandemi kan dari 2020 ya. itu banyak Ada juga, kebetulan ini yang terbaru. Terbaru Yang 2021 terbaru, ya. wah. Ini pandemi 2021 aja dapat penghargaan loh mereka. Iya, loh. alhamdulillah. Berarti keren banget tim PR-nya, ini banget ya, solid banget ya. Berarti ya. alhamdulillah. Apa nih? Ini apa nih? Boleh diceritain? Bayu mungkin yang ini Nusantara Award ya, yuk. Kita dapat kategori apa? Ini kita dapat 4 ya? Iya, ini kita dapat tempat, dan ini salah satunya adalah mengenai CSR kita dalam melakukan pemberdayaan ekonomi komunitas. Jadi mau cerita sedikit nih, ceritanya nih. Juga boleh. Oh gitu boleh. Jadi Chef Indonesia melihat gitu ya, dari pertumbuhan ekonomi cukup terpuruk di masa pandemi seperti ini. Dampak dari pandemi gitu ya. Ya, terlebih pada UMKM yang dimana mereka biasanya mengandalkan hasil dari lapangan gitu. Sekarang kan karena orang aktivitasnya berkurang, mobilitas berkurang, sehingga mereka terdampak secara langsung. Nah, di sini kita memberikan pendampingan selama kurang lebih sekitar 1 tahun kepada para UMKM ini, baik secara virtual maupun secara langsung gitu ya.
Jadi mereka di sini kita perkenalkan nih program-program virtual, bagaimana cara mereka memasarkan dan bagaimana mereka caranya berkolaborasi. Sehingga di tahun 2021 ini alhamdulillah bisnis mereka masing-masing sekarang sudah bisa berkembang dengan baik. Berdasarkan capaian tersebut, kita mendapatkan apresiasi dari CSR Nusantara Awards di tahun 2021 ini. Wow, UMKM ada berapa banyak kemarin Mas? Kita 10 UMKM. 10 UMKM dari bisnis yang berbeda gitu ya. Ada makanan, lalu juga ada merchandise, kerajinan tangan gitu ya. Jadi ini salah satu upaya yang dilakukan Sharp gitu ya untuk memberikan atau berkontribusi gitu ya terhadap masyarakat. Karena kita lihat bahwa pandemi ini kan membuat memberikan dampak yang cukup signifikan gitu ya, dampak negatif gitu ya, tidak hanya kita nih sebagai perusahaan gitu ya, tapi juga masyarakat pada khususnya gitu. Nah, alhamdulillah kalau misalnya Sharp kita walaupun awalnya struggling gitu ya, tapi kita bisa maintain nih. Nah, tapi kan masyarakat bawah juga masih banyak gitu ya. Dan kita kali ini baru pilot project sebenarnya baru 10 dulu gitu ya. Mungkin insya Allah kedepannya nanti mungkin akan bertambah gitu ya. Yes, dan ya kita ini adalah salah satu kontribusinya Sharp untuk membantu masyarakat sebenarnya untuk meningkatkan mereka. Jadi kita ngajarin mereka untuk branding sih, gimana caranya meningkatkan usaha mereka, menyuntikkan dana gitu. Jadi kita nggak cuma ngasih dana aja, tapi juga ngasih pelatihan. Gimana caranya packaging. Ini mbaknya juga kan orang Markom ya, backgroundnya ya pasti juga tahu nih Markom. Jadi gimana caranya membuat brandnya lebih baik lagi, dikenal masyarakat, mengenalkan mereka secara online, jualan online kayak gitu-gitu. Nah kalau yang ini apa, Ca? Top CSR. Top CSR. Lebih ke general ya, karena Sharp dari semenjak masa pandemi pun juga tetap aktif untuk melakukan kegiatan-kegiatan CSR gitu. Jadi kita kan nggak cuma satu aja selesai terus kita baru bikin lagi. Jadi kita punya beberapa program ya, jadi itu sambil berjalan. Nah kebetulan juga di-mention dan kita alhamdulillahnya lagi dapat penghargaan di Top CSR Awards 2021. Jadi kayak dia dilihat lebih ke kayak corporate governance-nya juga, kegiatan, dan akhirnya juga di Top CSR ini juga kita dapat 2 penghargaan ya sebagai perusahaan gitu ya, mendapatkan Top CSR juga. Presiden Director kita, Mr. Shinji Teroka juga mendapatkan sebagai top leader. Maksudnya mereka adalah pemimpin-pemimpin yang memang sangat concern terhadap CSR gitu ya, yang dilakukan di perusahaan dan sangat mendukung kegiatan tersebut gitu. Keren banget ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi ada nggak sih struggle-nya maksudnya dari sebelum masa pandemi ke pandemi kan itu maksudnya something new banget ya buat kalian ya pastinya. Apa sih struggle-nya sebenarnya? Banyak ya. Banyak sebenarnya yang kita bilang tadi gitu ya, karena gini, kan kalau misalnya biasanya kan kalau produk khususnya gitu ya, produk-produk kita kan memang harus dirasakan gitu ya, kayak misalnya, nah itu agak sedikit sulit dilakukan pada saat virtual ya kan. Biasanya kan kalau misalnya kita bikin kegiatan press conference secara offline, media tuh bisa touch, bisa feel and experience about the product. Tapi kalau sekarang kan agak sedikit sulit. Nah akhirnya kita juga meramu gitu, gimana caranya supaya mereka bisa turut merasakan ataupun bisa memahami kali ya mengenai produk yang coba kita luncurkan gitu. Betul. Nah itu ya macam-macam sih ya, ada pembuatan kayak video experience gitu ya. Setelah itu juga kita ada beberapa produk yang kita kirimkan gitu ya untuk di review gitu. Sendiri ya. Berarti udah nggak ada tuh kayak pameran gitu, udah nggak ada lagi ya? Kalau pas pandemi kemarin sih udah nggak ada. Udah stop ya, karena tempat-tempat kan juga belum boleh ada tuh namanya. Kita juga sempat bikin kayak video virtual tour ke factory gitu. Jadi kita bikin video, terus nanti teman-teman media tuh bisa ngeliat langsung, akan ada VO-nya, bahwa ini bagian apa gitu. Jadi ya mudah-mudahan sih itu bisa memberi sedikit gambaran gitu ya, sedikit banyak memberikan gambaran terhadap apa yang kita lakukan gitu kan. Karena ya hampir semua juga mengalami hal yang sama, kesulitan. Strugglingnya paling itu sih gitu. Terus juga kayak komunikasi yang mungkin juga terputus ya kan, karena memang jarang bertatap muka kan. Tapi kan karena ya walaupun pandemi kan, teknologi juga tetap berjalan ya. Akhirnya kita juga kayak Ica bilang tadi, tetap bisa tatap muka sama teman-teman media, kita melakukan secara virtual kayak gitu sih.
Keren, pokoknya keren. Aku kayaknya nggak harus banyak nanya, ini chef udah keren banget. Aku sampai wow, dalam hati wow. Ini juga kayaknya salah satu hasil dari pandemi kita ya, UMKM. Iya. Jadi pencetusnya. Jadi sebenarnya kalau pemberdayaan masyarakat dari dulu memang sudah dilakukan sama Chef. Karena kalau ngomong-ngomong soal CSR, kontribusi perusahaan kita terhadap masyarakat, selain lingkungan kan kita memang sosial. Sosial itu kayak misalnya kita concern terhadap isu-isu sosial ya, misalnya ada bencana alam ataupun misalnya ada macam-macam lah ya mengenai ekonomi dan segala macam pemberdayaan masyarakat. Nah akhirnya ya, tapi juga ada beberapa ide-ide ataupun program-program CS yang lahir gitu ya akibat dari pandemi, dilatar belakangnya dari pandemi. Kayak misalnya kita juga ada apresiasi terhadap nakes ya. Kita ada ada itu juga kita sempat dapat penghargaan juga ya, tapi memang tropinya nggak ada di sini. Itu jadi kita memberikan apresiasi ke nakes-nakes gitu ya, berupa produk air purifier, lalu juga ada santunan untuk biaya sekolah anak-anaknya, karena kita nggak mikir bahwa nakes ini adalah pahlawan bangsa nih. Betul, gitu ya. pandemi. Mereka mengorbankan dirinya mereka sendiri gitu ya, bekerja siang malam di rumah sakit, meninggalkan keluarga di rumah. Nah, kita akhirnya memberikan apresiasi terhadap nakes-nakes tersebut berdasarkan kurasi gitu ya, berdasarkan kurasi dari partner NGO kita gitu ya. Akhirnya terpilihlah beberapa nakes. Lalu kita juga kasih kayak makanan pokok gitu ya untuk keluarga dan juga santunan sekolah untuk anaknya. Intinya adalah kita pengen kasih lihat ke keluarga dan juga anaknya bahwa jerih payah orang tuanya gitu ya, bahwa hasil kerja tulus dari orang tuanya juga membuahkan hasil dan mungkin bisa menjadi inspirasi buat anaknya jika kelak besar nanti juga akan melakukan hal yang sama untuk keluarga, bangsa, dan negara gitu. Nah, yang sendiri juga dari CSR Chef nih, salah satu inovasinya kami pada akhirnya adalah kita melihat kan banyak PJJ nih di zaman pandemi ini, di mana pembelajaran jarak jauh tuh butuh yang namanya media-media kayak laptop, kayak smartphone. Nah, ini akhirnya mendorong kita untuk eksplor lagi nih program CSR. Oh iya, ternyata kita bisa bantu mereka dengan mendonasikan smartphone dan notebook supaya mereka bisa tetap belajar nih. Ini baru ya Mas Pandia dari sisi edukasi. Ini Itu juga nih ya, itu dari edukasi. Tadi kan kita dari social issue, lalu juga ada pemberdayaan masyarakat. Oh, masih ada sub-subnya ternyata ya? Iya, ini ada lagi ceritanya dari pendidikan. Jadi kita kan sempat meriset gitu lah ya, kira-kira keresahan-keresahan apa yang terjadi di masyarakat akibat dampak dari pandemi sendiri. Dan salah satunya memang kendalanya ada di PJJ ini, di mana banyak ibu-ibu yang lebih menyuarakan di mana kesulitan untuk memiliki device-device atau gawai-gawai yang bisa digunakan untuk PJJ. Nah, pada akhirnya Maksudnya kayak anak-anak gitu ya, maksudnya kan nggak semua orang memiliki smartphone. Lalu nggak semua guru-guru juga memiliki laptop, maupun dari sekolah juga menyediakan. Nah, akhirnya di sini Chef berkontribusi untuk menyediakan laptop dan smartphone. Karena kebetulan juga smartphone dan laptop adalah salah satu produk yang memang dipasarkan dan diproduksi oleh Chef. Gitu. Tapi kita di sini nggak cuma ngasih gitu aja, kita juga memberikan pendampingan sekitar 3 hari di tiap lokasi. Jadi kita memang menyasarnya banyak lokasi ini, kita mencoba untuk menyasar lebih dari 7 kota saat itu ya. Di tiap kota itu kita melakukan pendampingan selama 3 hari, 4 hari, di luar mereka penyesuaian mengenai software dan cara penggunaannya. Kita juga memberikan edukasi mengenai platform-platform meeting seperti misal katakanlah Zoom meeting seperti itu. Jadi mereka bisa lebih efektif. Mohon maaf ya kalau mungkin di kota orang sudah lumrah menggunakan hal tersebut, kan beberapa titik di daerah mereka cukup buta hal itu, dan dengan adanya program ini mereka cukup terbuka jadinya, jadi welcome dan akhirnya bisa bermanfaat dengan baik dari jaga teknologi gitu ya. Jadi mereka nggak cuma dapat barang terus kayak bingung. Kita tanggung jawab nih yang ngajarin makainya gimana supaya mereka bisa expert gitu. Baik banget, udah dikasih diajarin juga gitu ya. Iya, maksudnya kalau setiap kita ngadain program apapun, kita cuma sekedar kasih aja, tapi itu jadinya nggak berfungsi juga, kita nggak mau gitu. Kita maunya memang kita kasih karena emang tujuannya biar bermanfaat buat si penerima. Karena basisnya adalah Chef ini bukan perusahaan filantropi.
gitu ya, cuman kayak ngasih selesai lalu enggak dapat gitu ya. pemberitaan gitu, enggak. Kita benar-benar apa yang kita keluarkan gitu ya, apa yang kita berikan terhadap masyarakat gitu ya, itu memang benar-benar Message-nya memiliki tersampaikan gitu message-nya ya. tersampaikan, dampaknya pun terasa seperti itu. Benar. Coba dong Mas, tips and trick nih buat PR di luar sana mungkin pada struggle juga, kok Sharp bisa ya ada pikiran seperti ini gitu. Ayo dong kasih tips and tricknya. Tipsnya sih mungkin teman-teman di luar sana juga mungkin lebih jago dari kita gitu ya. Tapi mungkin yang dilakukan atau mungkin sharing gitu ya. Mungkin Yes. sharing dari kita yang dari apa yang kita lakukan adalah PR ini nggak boleh berhenti belajar gitu. Benar, Terus nggak mencari boleh tahu, terus mencari tahu gitu ya, mencari informasi, research gitu ya. Jadi segala sesuatunya harus kita lakukan research, kebutuhannya apa. Jadi apa yang kita berikan ke masyarakat itu bisa memiliki dampak yang maksimal gitu. Tidak hanya sekedar itu tadi filantropi gitu ya. Karena kalau misalnya seperti itu kan juga ya gampang lah ya. Tapi maksudnya kita juga harus ada mengeluarkan extra effort gitu agar hasilnya maksimal dah gitu. Tuh. Tambahan mungkin dari Bayu? Ada lagi? Apa ya? Kalau dari anak muda biasanya banyak nonton video sih buat cari inspirasi. Kan kadang kita ngeliat dari kontennya A, kontennya B, kontennya si C, ternyata nih konten ini bisa dipaduin nih. Nah, dari mix dari konten-konten itu jadilah program-program yang kita implementasikan di Sharp. Salah satunya caranya seperti itu sih mungkin. Dari Ica ada tambahan lagi? Kurang lebih sebenarnya udah dijawab semua ya. Yang pasti kan kalau lagi kondisi kayak gini kita juga harus penting jaga kesehatan. Kalau kita sehat juga nggak bisa berpikir jernih supaya kita bikin apa nih kayak gitu. Terus kita juga nggak bisa kerja sama tim misalnya kalau kita lagi. Yang pasti itu juga harus dijaga. Yang penting aware dulu sama diri sendiri gitu Yes, ya. yes. Jadi kita juga bisa ya totalitas juga gitu untuk kerjanya gitu. Ini kayaknya salah satu yang bikin sehat nih kayaknya. Apa ini? Ya nggak sih? Nah, ini apa? Coba siapa yang mau jelasin ini apa Apa sih produk ini? ini? Mas di sini banyak emas loh. Adalah air purifier. Jadi air purifier ini tugasnya memang memurnikan udara secara umum. Tapi di sini kita juga ada teknologi plasma clusternya nih. Teknologi plasma cluster ini kita ngomong singkat aja ya. Singkatnya ada kita ion generator yang menghasilkan ion-ion positif dan negatif yang bisa menetralkan alergen, bakteri, dan juga virus yang ada di udara, termasuk COVID-19. Jadi kalau misalnya, kebetulan ini versi yang bisa ditaruh di mobil, jadi kalau misalnya teman-teman yang nonton ini punya menggunakan kendaraan roda 4, bisa banget pakai ini, karena ini aman banget. Jadi kalau misalnya banyak teman masuk ke mobil, terus habis itu kalian khawatir kira-kira ini teman-teman gue bawa virus apa enggak ya. Nah dengan adanya ini air purifier ini bisa lebih aman sih karena bisa menetralisir virus apalagi COVID-19. juga gitu debu. ya. Dan ini handy terus mobile juga. Jadi bisa diletakkan di atas meja kalau misalnya lagi kerja WFH di cafe gitu ya, bisa juga di depan laptop karena dia soketnya itu bisa dikonekin ke ke apa namanya itu USB di laptop gitu ya. Nah sebenarnya kalau rangkaian produknya tuh banyak gitu ya. Jadi ada yang di rumah juga kan. Kalau misalnya di rumah kan fungsinya lebih banyak gitu ya. Bisa menghilangkan bau-bauan, lalu menyaring udara, melembabkan kulit gitu ya. Lalu juga kan biasanya kan kalau misalnya sekarang kan lagi trennya nih pada saat pandemi tinggal di rumah punya binatang peliharaan, ya kan, kucing, anjing, dan segala macam. Nah kan kadang-kadang bulunya banyak banget kan. Nah dengan alat ini juga bisa membersihkan ruangan gitu, juga menghindari penularan virus dari ataupun penyakit dari binatang peliharaan ke kita gitu. Jadi diingat ya teman-teman di rumah gitu ya, viewersnya dari Ngaco gitu ya, bahwa Sharp memiliki produk air purifier yang dilengkapi dengan teknologi plasma cluster. Hanya dimiliki oleh Sharp. Iya. Gitu. Sebentar lagi dimiliki sama aku nih, boleh bawa pulang kan? Nanti kita pinjemin ininya ya. Gitu. Ya. Oke, nih last but not least. Apa sih kedepannya kan udah mau awal tahun ya? Ada nggak sih plan kedepannya apa gitu, bocoran sedikit? Jadi kalau misalnya plan kedepannya sih kebetulan ya kita kan masih dalam masa pandemi nih, gitu ya. Dalam masa pandemi dan sebentar lagi juga kita akan memperingati gitu ya banyak hari libur gitu ya, ada Natal, kemudian ada Tahun Baru, terus kemudian juga akan ada lagi Lebaran China gitu ya, dimana nanti orang-orang nih pasti akan banyak melakukan liburan gitu kan, pasti mereka udah sedikit lengah nih terhadap
bahaya. Padahal sebenarnya udah Prokes. harus prokes. Nah ini sesuai dengan PR campaign yang kita lakukan terakhir kemarin. Apa Itu tuh? Let's Be Hero. Ya yuk, bisa ceritain nggak Mas Bayu? Jadi di sini kita mau menghimbau si teman-teman, walaupun mungkin trennya di bulan Oktober November kemarin sudah menurun pandemi COVID dibanding dengan tahun-tahun periode-periode sebelumnya, tapi kita tetap harus yang namanya jaga prokes. Terus kalau sebisa mungkin kita memang tidak butuh aktivitas di luar, kita bisa ada di rumah gitu ya, demi menjaga keamanan dan kenyamanan kita semua yang ada di Indonesia gitu ya. Mungkin di dunia juga seperti itu. Seperti itu sih. Iya, jadi PR campaign kita tuh kayak mengingatkan teman-teman di rumah sana ataupun di luar sana untuk tetap waspada, jangan lengah gitu. Jadilah pahlawan untuk diri sendiri dan juga untuk lingkungan sekitar. Caranya gampang, gimana sih? Tetap pakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari tempat kerumunan gitu ya. Lalu juga apa namanya? Ya itu tadi untuk menghindari hal-hal yang bisa mengakibatkan orang tertular gitu kan, ataupun kita sendiri tertular. Jadi betul. itu inti dari PR campaign kita ya, Let's Be Hero. Let's Be Hero. Yes, itu kita luncurkan di Hari Pahlawan kemarin, dan ya akhirnya kan ya walaupun itu Bayu tadi bilang gitu ya bahwa grafiknya menurun gitu ya, tapi ternyata di pertengahan November muncullah Naik lagi. varian baru Varian Omicron baru. yang sedang Iya, mengintai iya, gitu iya. kan. Nah, ini kita harus waspada banget. Betul. So, let's be hero buat diri kita sendiri maupun buat lingkungan. Keren Gitu. banget. Mas, makasih banyak loh. Aku udah dibolehin main ke kantor Sama-sama, Syaf, seneng Mbak. banget kita juga Maksud sih? mau didatengin. Ini beneran loh didatengin sama kalian loh kan. Jarang-jarang kalau ada tamu datang sih. Iya, Oh, iya. jauh-jauh dari Jauh ujung belahan, sana. belahan dunia yang lain ke belahan dunia yang sini gitu ya. Thank you banget ya. Makasih, saya makasih loh. Ini beneran loh, Sama-sama. kantor Syaf emang beneran ini ya, dingin ya. Dingin Emang ya. beneran dingin ya. Kalian kalau misalnya mau tahu mereka mau apa planningnya apa aja ke depannya, acaranya apa aja, lihat di Instagramnya. Apa Mas Instagramnya? Shop Indonesia. Apalagi sosmednya? Facebook juga ada Shop Indonesia, lalu di YouTube juga Shop Indonesia. Shop Indonesia. Semuanya. Semuanya kok Syaf Indonesia. TikTok juga ada Shop Indonesia. Oh, ada juga Ada TikTok. TikTok. Wow. Kan kita harus mengikuti perkembangan Benar. zaman Terus gitu. langsung kita lihat. Ini ada Oke. bintang TikToknya juga ya kalau. Oke, makasih banyak ya Mas. Sama-sama, Sampai thank ketemu you. lagi. Sama-sama. Jangan kapok-kapok main kesini Enggak ya. dong. Bye guys. Bye.